Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam li syafaati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil mu'allifin hadzal kitabil mukarram Al-Syaikh Abdul Rahim Ibni Ahmad Al-Qadhi sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa li'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta keluangan waktu pada siang hari ini, yang mana dengan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini makin menambah keberkahan kita, yang juga akan semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab kita ini. Ya, pada siang hari ini kita membahas fi zikri ahli nari wa ta'amuhum wa syarabuhum, yaitu kita membahas tentang fi zikri ahli nar, yaitu menyebutkan tentang ahli neraka, wa ta'amuhum, makanan-makanan mereka, wa syarabuhum, dan juga minuman-minuman yang akan dinikmati oleh para ahli neraka. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yang hadir pada siang hari ini di musala Baitul Muttaqin ini, masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari, penduduk neraka, sudul wujuh. Jadi penduduk neraka itu nanti sudul wujuh, mukanya hitam. Mukanya hitam. Berarti kalau misalkan di dunia itu mungkin ada beberapa etnis orang yang kulitnya hitam, itu bukan hitam berarti. Ya, artinya nanti ketika penduduk neraka itu keluar, itu nanti mukanya lebih hitam lagi. Nah, dari orang-orang yang ada di dunia. Jadi sudul wujuh mazlumatu. Ya, wa absaruhum, yaitu pandangannya gelap. Dia mukanya hitam dan juga matanya gelap, pandangannya gelap. Dahibatun uquluhum, dan juga hilang akalnya. Akalnya hilang. Ra'sun kullu wahidin minhum kalqubbati. Kepala dari setiap mereka itu, para penduduk neraka itu, kalqubbati, seperti kubah, jadi besar. Wa abdanuhum kaljibali, dan badan mereka itu seperti gunung. Wa uyunuhum zirqun, mata-mata mereka tuh melotot, ya, melotot, pikirannya gak ada, jadi kosong.
Kenapa? Karena habis disiksa, stres gitu ya. Kalau bahasa kita di dunia stres mungkin. Iya, gitu. Iya, kayak zombie kurang lebih lah seperti itu. Dia apa namanya, matanya melotot, kulitnya hitam legam, matanya gelap, pikirannya nggak ada, jadi pandangannya kosong. Wa qamatuhum kaltudi, dan tinggi mereka nanti, ya dalam kitab kita ini dikatakan tinggi mereka itu setinggi gunung. Wa syu'uruhum kalqusbi, rambut mereka itu seperti alang-alang, kaku, kayak alang-alang. Laisa lahum mautun yamutuna, tidak ada bagi mereka kematian, ya. Jadi nggak ada kematian bagi mereka, yang mana mereka ingin mati. Wala hayatun, ya, yuhyiyuna, yang mana juga nggak ada kehidupan itu, yuhyiyuna, yang mereka ingin hidup. Jadi mereka di dalam neraka itu mau hidup sengsara, mau mati nggak bisa. Dulu kan di awal-awal kita pernah bahas. Jadi neraka itu dia apinya itu, siksaannya itu menyiksa, pedih dan tidak mematikan. Kalau di dunia terbakar atau terkena musibah, bencana, ya meninggal, selesai. Ketika meninggal, ya udah, nggak ada lagi rasa sakit, nggak ada lagi rasa pedih. Tapi kalau di neraka nggak bisa tuh. Ya ketika mereka mendapat siksaan, disiksa terus, hancur, dibalikin lagi sama Allah. Jadi gitu, mereka pengen mati nggak bisa, mereka pengen hidup, mereka nggak tahan. Itu di neraka. Likulli wahidin minhum sab'una jildan, dan bagi setiap orang minhum dari penduduk neraka, sab'una jildan, memiliki 70 lapis kulit. Minal jildi ilal jildi, dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya itu sab'ati baqit minan nar, yaitu ada lagi 7 lapis kulit yang Allah ciptakan dari api neraka. Jadi tiap kulit yang lekat pada tubuhnya itu api. Ya. Jadi memang udah darul azab dan tempatnya adab. Jadi mau apapun, ya nanti ada libasnya, diberikan pakaian. Pakaian juga bentuk siksaan. Jadi emang darul azab, tempat di mana semua azab itu ada. Jadi orang mau ngapain, mau senang-senang, ya senang-senangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ajwafihim hayatun minan nar, dan dari rongga mereka, kerongkongan sampai ke perut mereka itu hayatun minan nar, itu Allah berikan, Allah taruh dalam rongga perutnya, rongga mulutnya itu hayatun minan nar, ular yang Allah ciptakan dari api. Yasma'una sauta, dan mereka para penduduk neraka itu bisa dengar tuh suara ular itu, kasautil wuhushi, seperti suaranya hewan liar. Jadi kalau ibu-ibu mungkin kalau malam-malam di genteng rumahnya ada kucing gitu ya, gitu ya. Jadi ular yang ada di dalam perutnya dia bisa dengar gitu, berdesis gitu. Ya, ular yang Allah ciptakan dari api neraka. Ya, wabil salasili wal aghlali yatuquna, dan rantai-rantai dibelenggukan, melingkar, jadi dirantai. Ya, enggak, ya jadi pemberat siksaannya. Ya enggak dirantai pun sebenarnya enggak bisa kabur. Tapi memang darul azab, tempatnya azab, ya Allah bebanin. Allah bebanin semua segala macam siksaan kepada para penduduk neraka. Wabil maqami'i yadribuna, dan ada banyak palu-palu itu yang memukul mereka. Kita kalau lagi mau mantek paku ke tembok, meleset kena jempol doang aja sakit banget. Udah ngepet banget ya. Nah, ini di palu terus, dan banyak palu-palu yang menghantam para penduduk neraka. Wa ala wujuhihim yashabuna, dan di atas wajah mereka itu para malaikat, ya malaikat zabannya itu menyeret mereka. Jadi diseret. Ya, jadi mukanya itu diseret-seret sama para malaikat. Jadi darul azab semua adalah bentuk dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nar yunaduna. Masakin,
artinya semiskin-miskinnya. Maksudnya apa? Serendah-rendahnya, seringan-ringannya ahli neraka itu mereka yunaduna, mereka manggil-manggil, berseru. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ahata bina, ya ahata bina binal adab, ahata binal adab, meliputi kami akan adab-adab. Jadi dia ngeluh, ngeluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini sekeliling kami ini setiap hari kami selalu disiksa, kami selalu diadab, kata mereka tuh. Ya. Wahum musajjununa, dan mereka itu semua dipenjara fiha, di dalam neraka itu, maghluluna, dan mereka semua dibelenggu bi aghlaliha, dengan belenggu-belenggu yang ada di neraka atau diciptakan dari api neraka. In sukutu lam yarhamu. Jadi gitu. Diamnya mereka, ya, diamnya mereka, apabila mereka semua diam, itu mereka gak bakal diberikan kasihan. Ya, kadang kan gini ya, kalau misalkan kita nangkep maling gitu ya, malingnya diem aja, kagak ngelawan, kan itu kesianan ya. Ya dia kasihan dah, dia kagak ngelawan, gak apa, diem aja, gak mau ngelawan. Nah di neraka, diemnya mereka gak bakal dapat kasihan Allah. Ya, mereka mau diem kayak apapun, mereka gak akan diberikan kasih sayang Allah. Wa in sabaru, dan apabila mereka bersabar, lam yanju, mereka gak akan memiliki keselamatan, gak bakal diberikan keselamatan. Mereka diem, gak bakal dikasih, gak bakal dikasihannya. Dia sabar, gak bakalan selamat. Ya memang darul adab. Ya di dunia inilah kita memilih tuh, maunya kayak apa? Mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk. Ya di dunia ini kita menanam, ya, atau kita apa kita nauzubillah ya, apa jadi orang munafik gitu ya. Kan ada pilihan ketiga tuh, ada orang baik, ada orang buruk, ada orang munafik. Ya, pura-pura baik tapi ternyata buruk misalnya gitu. Ya itu banyak kan munafik. Apalagi kalau munafik fidarkil asfali minan nar. Allah tempatin di keraknya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi nauzubillah ya. In sukutu lam yarhamu. Dia diam, enggak dapat kasihan, enggak dapat belas kasihan. Dia sabar, lam yanju, enggak dapat keselamatan. Wa innadu lam yujabu, dan apabila mereka manggil-manggil, berteriak, enggak ada yang menjawabnya. Udah cerita doang, teriak-teriak, tolong, ya Allah, kasih kami, selamatkan kami, enggak bakal dijawab. Jadi cuma teriakan, jeritan aja mereka, enggak ada yang ngejawab. Kalau penduduk surga kan berbanding kebalik ya. Baru ingin, udah Allah datangkan. Ya, nggak perlu teriak-teriak. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan dia baru pengen, Allah langsung memberikan. Wa yunaduna, dan mereka menjerit-jerit, memanggil-manggil. Ya, bil waili wat tuburi was saghari. Bil waili, dengan kehancuran mereka. Wat tuburi, dan dengan kebinasaan mereka. Was-saghari, dan juga dengan kehinaan mereka. Udah mereka cuma jerit-jerit doang. Ya Allah, mereka udah manusia-manusia yang terhina, ya, yang Allah binasakan dalam neraka nanti. Maka ketika mereka manggil-manggil, minta tolong, minta belas kasihan, udah enggak ada. Ya, karena belas ya kasihannya di sini nanti Allah, kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini. Di dunia ini kita milih mau kemana. Muqrinina fi sujuni. Ya, dan mereka semua nanti akan digandeng, yang fisujuni, di dalam penjara, ya, muqallidina najimina, yang mereka semua akan kekal dan mereka semua akan penuh dengan penyesalan. Jadi penjara neraka itu ya ibarat penjara, nggak bisa kemana-mana dia. Ya, mau kabur nggak bisa. Bahkan kemarin di pembahasan kita yang lalu, ketika mereka mau kabur, ya kaburnya ke neraka yang berikutnya gitu. Dia mau kabur, lompat sini lompat sana, ya siksaan semua gitu. Jadi nggak ada tempat di mana bisa berteduh, nggak bisa istirahat gitu, ngaso apa, nggak ada. Ini semua itu tempat kita di darul adab, tempatnya siksaan, berbagai macam siksaan. Jadi nggak akan ada tempat lari dalam neraka itu. Tawilun adabu, tawilu adabihim, dan
siksaannya itu sangat panjang. Dhiqun madkhuluhum, dan juga sempit, jalannya itu sempit. Jalan sempit-sempit. Ya. Siksaannya panjang dan teramat sangat dalam. Ya, jalannya itu tempat masuknya itu semuanya sempit-sempit. Sa'ilun sadiduhum, mengalir ya, sodid. Sodid itu nanah. Ya. Jadi nanah-nanah itu mengalir. Badiyatun auratihim, dan juga terbuka aurat-aurat mereka. Mutaghayyiratun alwanahum, dan juga apa nih? Berubah warna mereka. Jadi warna mereka udah mulai berubah. Ya, yang tadi bersih, cantik, dimoles tiap hari, ya, ketika masuk neraka langsung berubah. Alhamdulillah ini tadi. Al-ashqiya'u yaquluna, dan orang-orang yang celaka ini mereka ngomong, yang berbicara nih dalam neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, ghalabat alaina syukutana, telah menguasai diri kami ini syukutana akan kecelakaan atau kebinasaan. Wa kunna qauman dhalin, dan kami semua ini termasuk orang-orang yang sesat. Baru nyesalnya di neraka. Ya udah nggak bisa. Ya kan? Udah nggak bisa. Ya syukutana wa kunna qauman dhalin, dan kami ini termasuk orang-orang yang sesat. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, kata mereka, wahai Tuhan kami, ikshif 'anna, hilangkan dari diri kami al-'adzab, azab ini. Mereka minta tuh. Ya Allah, udah ya Allah, ya, udah hilangin azab yang kau berikan secara bertubi-tubi ini, hilangin dari diri kami. Kata mereka apa? Inna mu'minun, sesungguhnya kami ini orang-orang beriman. Ya, gimana mau beriman kalau orang di dunianya aja nggak menyembah Allah, di dunianya nggak menyembah Allah, perintah-perintah Allah ditinggalin. Ini orang beriman. Ini orang beriman. Yang lagi di sana ini, inna mu'minuna, sesungguhnya kami ini orang beriman, tapi mereka maksiat, durhaka. Allah perintahin gak dikerjain, yang Allah larang dikerjain sama dia. Katanya saya ini juga orang beriman kepadamu ya Allah. Udah ikshif annal adzab, sudah dihilangkan dari diri kami ini semua al-adzab, akan azab. Kata para penghuni neraka. Qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nar, semiskin-miskinnya, serendah-rendahnya para penduduk neraka itu, khalaqallahu lahum jibalan. Allah ciptakan bagi mereka itu, para penduduk neraka, jibalan, sebuah gunung. Yuqalu laha, dikatakan bagi gunung itu namanya Su'ud, gunung Su'ud. Ya, Su'ud artinya naik. Jadi gunungnya tinggi, menjulang. Fayas'uduna ala wujuhihim, dan mereka semua naik ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Jadi jalannya ngesot gitu, pakai muka. Ya, jangan tinggi gunung ya 1 meter gitu muka kita jalan di dunia gitu kan udah panas ya, kering. Nah ini gunung tinggi, menjulang tinggi, soal kita disuruh bukan ya, alas kaki kita berubah, alas kaki kita buka buat nanjak tuh gunung. Orang pakai kaki aja naik gunung pegel, apalagi pakai muka gitu. Ya, alfa amin, selama 1000 tahun. Dia naik ke atas gunung itu selama 1000 tahun. Hatta idza sa'adu, sehingga apabila mereka semua telah sampai di puncak gunung itu, qadaftahumul jibala, maka para malaikat melempar mereka dari gunung-gunung itu. Fi qa'ri jahannam, ke dasarnya neraka jahanam. Dia udah naik susah payah pakai muka, udah sampai atas, mukanya dapat hadiah, itu dilemparin, ketika jatuh itu langsung ke qa'ri jahannam, ke dasarnya neraka jahanam. Khasirina, mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Jadi kita nih, ya nauzubillah min dzalik, ya kita ini nanti bisa jadi orang yang merugi apabila kita tidak memanfaatkan kehidupan kita ini. Kehidupan, ya, ibu udah usia berapa? Nah itu udah mulai muhasabah, udah mulai muhasabah. Udah usianya begini nih,
Ya, berarti harus ditingkatin lagi ibadahnya atau apa yang lainnya. Jangan merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Nah itu ya itu jibal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahli nar, serendah-rendahnya para penduduk ahli neraka, idza istighatu bil matari, apabila mereka minta hujan. Jadi mereka minta hujan, makin panasnya ya, siksaan enggak selesai, enggak udah mereka minta hujan Allah. Istighatu bil matari, mereka minta hujan ya, tarfa'u sahabata saudaa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan awan yang warnanya hitam. Ya, mendung. Ya Allah, turunin hujan ya Allah. Ya Allah, turunin hujan. Allah akan mendatangkan awan hitam. Ya, awan mendung, awan hujan. Datang awan hujan, Allah panggil ke awan hitam, awan hujan. Fayaquluna, dan maka mereka berkata, al-ghaithu jaa minar rahman. Jadi mereka senang. Alhamdulillah, al-ghaith gitu, hujan. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan hujan. Al-ghaithu, fayaquluna, mereka mengatakan al-ghaithu, hujan. Jaa minar rahman, telah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, ngasih kita hujan, kata para penduduk neraka. Fatamturu alaihim hijaratan min narin. Maka ketika itu awan hitam itu menurunkan hujan, ternyata apa? Fatamturu alaihim hijaratan min narin. Maka yang keluar adalah bebatuan yang keluar dari api neraka. Bebatuan, kerikil-kerikilnya, yang mana itu Allah sudah pernah turunkan tuh dalam surat Al-Fil. Ya kan? Tarmihim bihijaratin min sijjin, mereka dilemparin tuh. Raja Abraham tarmihim, Romaan artinya melempar. Tarmihim bihijarah, mereka semua dilempari bil hijarah. Tarmihim bihijaratin, dengan bebatuan, min sijil, ya, yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, ketika bebatuan itu dilemparin kepada Raja Abraham dan para tentaranya, kena ke badannya, itu Raja Abraham laksana daun-daun yang dimakanin sama ulet, bolong-bolong badannya. Tapi Raja Abraham masih enak, ketika ketimpa batu mati. Ketika ketimpa batu yang kedua udah nggak sakit. Nah, penduduk neraka tadi ya nggak ada kematian. Ketika mereka kena satu tuh kerikil yang tadi awan hitam keluar itu, kena satu sakit, udah ngerasain sakit yang teramat sangat, kena lagi sakit, kena lagi, nggak mati. Nah itu jadi ya, betapa pedihnya siksa api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Dari fatah turun hijaratan min nari taqa'u ala ru'usihim, yang menimpa ala ru'usihim, ke atas kepala mereka. Tsumma takhruju min adbarihim, kemudian batu itu keluar dari adbarihim, dubur mereka. Keluar lewat belakang. Keluar. Tsumma yas'aluna Allah Ta'ala al-fasanatin an yurzaqahum ghaiz. Kemudian mereka semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun agar mereka diberikan al-ghaib, hujan. Fatazharu sahabata sauda, maka mereka melihat sahabata sauda, awan yang warnanya hitam. Fayaquluna, maka mereka ngomong, ya. Hadza sahabul matar, kata mereka, hadza sahabul matar. Nah, kalau yang ini pasti awan hujan. Jadi mereka minta hujan lagi tuh. Setelah selama 1000 tahun mereka minta, ya, Allah akhirnya menurunkan awan yang warna hitam. Lalu mereka bilang, hadza sahabul matar. Ini nih pasti ini dia nih ya. Ini pasti awan hujan. Fatamturu alaihim hayatun, maka turun kepada mereka itu hujan, itu turun apa? Hayatun, yaitu ular. Ka'amtali a'naqil ibil, yang ularnya itu segede lehernya onta, lili onta, turun. Ya. Faman ladghatahu
ladghatan, maka barang siapa yang digigit ladghatan satu gigitan oleh ular itu, yadhabu anhu almaha alfasanatin, yang tidak akan hilang rasa sakitnya itu selama 1000 tahun. Ularnya segede leher otak, turunnya bak air hujan, seperti air hujan. Ibu, kalau hujan kan ya nggak mungkin setetes nggak mungkin. Kita nggak bisa perhitungan air hujan. Ini ular turun dari langit untuk para penduduk ahli neraka yang turunnya itu ularnya segede pohon, segede leher otak. Nah, ketika dia gigit satu kali gigitan itu sakitnya nggak akan pernah bisa hilang selama 1000 tahun. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Jadi alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Jadi kami tambahkan kepada mereka. Jadi Allah mau tambahkan, Allah tambahin lagi adzaban fawqal adzab. Jadi kami tambahkan kepada mereka azab di atasnya azab. Jadi berkali-kali lipat. Yaitu bima kanu yufsidun, terhadap apa? Karena mereka itu semua adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Qala alaihi salatu wassalam, yang telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nar, serendah-rendahnya para penduduk ahli neraka itu yunaduna malika, mereka manggil-manggil malaikat Malik, sab'ina alfa sanata, sebanyak 70.000 tahun. Fala yuraddu alaihim jawaban, namun mereka semua enggak mendapati jawaban. Jadi manggil doang. Ya Malik, ya Malakul Malik gitu ya. Manggil tapi enggak pernah dijawab. Fa yaquluna, maka mereka semua mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna malikan lam yujibna, sesungguhnya malaikat Malik enggak pernah menjawab rintihan kami. Mereka ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini malaikat Malik bagaimana ya Allah? Malaikat Malik kan penjaga neraka tuh. Penjaga pintu neraka. Saya berteriak, manggil malaikat Malik, tapi gak pernah dijawab, gak pernah digubris, gak pernah dijawabin. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Malik, wahai Malik, ajib ahlan nar, jawablah para ahli neraka itu. Tsumma inna malikan yaqulu, kemudian ya, malaikat Malik ini mengatakan, mata quluna, apa yang kalian katakan, ya man ghadaballahu alaikum, wahai orang-orang yang mendapatkan marah Allah, murkanya Allah atas kalian semua, ya ahlan nar, wahai para penduduk neraka. Jadi malaikat Malik bilang, apa? Kenapa? Wahai orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para penduduk ahli neraka apa? Fa yaquluna, maka mereka mengatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, isqina syurbata ma'in, ya, berikan kami minum satu teguk aja dari air, nastarihu biha, yang mana ketika kami minum air itu kami bisa merasa senang. Isqina, ya Malik, bagi air dong dikit, bagi air sedikit aja, ya, apabila kami minum itu air kami merasa senang, dahaganya hilang. Faqad akalatin naru luhumana wa azamana, maka sesungguhnya telah memakan, kata mereka ini, karena sesungguhnya telah memakan diri kami ini oleh api, atau telah dimakan diri kami oleh api itu daging kami dan tulang-tulang kami. Jadi mereka ngadu, ya wahai malaikat Malik, berikan kami air, biar kami senang gitu. Karena daging kami udah dimakan semuanya sama api. Ya, tulang-tulang kami ini semuanya udah dibakar sama api neraka. Wa amdahat juludana, dan telah mengelupas kulit-kulit kami. Wa mazaqqat azamana, dan telah robek ya azamana, tulang-tulangnya. Jadi tulang-tulang kami juga udah ikut pecah, udah ikut robek gara-gara dibakar di api neraka. Wa qata'at qulubana, dan telah terpotong-potong hati kami. Fa yasqihim syurbatan minal hamim, maka diberikan minum oleh
Malaikat Malik ya, syurbatan minal hamim, satu teguk minuman yang namanya al-hamim. Hamim minumnya, minumannya hamim. Sama seperti itu, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan air minum dari mata air yang mendidih. Jadi hamim ini air untuk para penduduk neraka yang panas, Bang. Ya, jadi dia dikasih, dia kan dahaga, dia minta air. Dia minta air biar dia senang. Maka sama malaikat Malik diberikan hamim. Apa nih hamimnya? Intana waluhu bil aidi tasaqatatil asabi'. Jadi hamim ini intana waluhu, apabila dia megang sampai tuh air ke tangannya. Jadi hamim tuh gini, itu air, itu kalau airnya itu kena tangan, ya dia mau ngambil tuh, ini saya minum gitu. Itu kalau airnya jatuh ke tangan mereka, tasaqatatil asabi'u, maka tangannya itu pada putus semua, pada rontok. Gitu. Kalau mereka mau nadain air mau minum. Fa'in balaghal wujuh, maka apabila itu air sampai ke wajah mereka, tanataratil uyuna, maka meleleh wajah-wajah mereka. Jadi mereka maksain gitu, harus benar-benar aus, itu udah putus, mereka maksain masukin ke mulut, itu langsung meleleh wajah. Ya, tanataratil uyun, ya, kena kalau kena mata atau matanya apa, kena wajah, matanya langsung meleleh. Wal hudud, dan juga pipinya, matanya meleleh, pipinya meleleh. Fa idza dakhala al-butun, maka apabila air itu sampai ke dalam perut, qata'al am'a'u wal kabun, maka putuslah, tercerai-berailah usus-usus mereka dan hati-hati mereka. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi hamim itu panasnya kayak apa sih? Ibu-ibu kan kalau di rumah kan suka masak ya, masak sayur lah, masak ikan apa, kan kalau dimasak pasti panas gitu ya. Kalau ibu-ibu mau nyobain taruh sini kan aman kan? Karena di sendok mau nyobain taruh sini aman, karena nggak apa-apa. Berarti itu api yang kita anggap panas, ya itu belum seberapa. Karena dalam kitab kita ini digambarkan hamim itu panas apa sih? Panasnya begini. Kalau lu nyedok itu air pakai tangan lu pada rontok. Kalau itu air masuk kena muka, itu mata langsung meleleh, pipi pada meleleh. Kalau masuk ke dalam perut, ususnya pada putus. Ya, ususnya pada copot semua. Kayak apa ya? Kayak dicincang gitu. Kalau kita keluar kayak mau makan apa, pakai usus, mungkin kecil-kecil gitu kan ya, putus-putus. Ya, jadi itu hamim itu gambarannya seperti itu. Allah alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal masakin ahli nar, dan serendah-rendahnya ahli neraka itu, ya, idza istighathu bit ta'am, apabila mereka semua meminta makan, yuja'u lahum bizzaqum, maka mereka akan diberikan az-zaqum. Mereka minta makan, ya Allah minta makan, ya Allah, ya Allah minta makan, maka mereka akan diberikan makanan. Fa idza ji'u bizzaqumi ya'kuluna, maka ketika datang itu zakum, maka mereka makan semua. Ya. Ya'kuluna ghala fi butunihim wa ghala dimaghihim. Nah, ketika mereka makan zakum itu, maka ghala mendidih, bergolak. Iya, bergolak, itu mendidih. Fi butunihim, apa-apa yang ada di dalam perutnya mendidih. Wa ghala dimaghihim, dan juga bergolak, mendidih otak mereka. Ya, maka perut mendidih, otak mendidih. Wa adrasihim, dan gigi geraham mereka tuh semuanya tuh panas, ya. Wa yakhruju lahabi, dan akan keluar dari mulut mereka itu Allah, api yang menyala-nyala. Apa ya? Kalau kita makan pedas kan suka panas ya. Cuma kagak ada apinya. Iya, lalu di iklan ya. Iklan. Kalau kita makan pedas kan suka panas gitu ya. Nah, cuma kagak ada apinya. Nah, nanti naudzubillah para penduduk neraka ketika mereka makan zakum, perutnya mendidih, otaknya mendidih, mulutnya bukan cuma panas, tapi bener-bener keluar api. Kayak nangka menjilat-jilat gitu, ya. Kayak ibu masak panci penggorengan di kompor, apinya kegedean sampai ke atas gitu. Jadi keluar tuh. Saking apinya panas dan menyala-nyala di dalam neraka itu.
min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wa tatasaqatu ajsadahum baina aqdamihim, dan terlepaslah jasad mereka dari kakinya copot. Ya, alhamdulillah dari. Nah, terakhir, wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masajinu ahli nar, dan serendah-rendahnya para penduduk ahli neraka itu yang bisuna diabat, mereka diberikan pakaian, jadi kasih pakaian. Ya, yang bisuna diabat min qutran, yaitu dari tembaga. Idza wudi'at ala abdani, dan ketika dipakaikan di atas badannya, di tubuhnya itu, insalakhatil juluda, maka terkelupaslah kulit mereka. Ya, ya orang panci di rumah kalau digarang di kompor aja panas gitu ya, itu kompor, apalagi neraka gitu digarang, dipakein lagi. Itu panci udah panas, kita tempelin ke tangan kita aja panas banget. Ya, itu api dunia. Bagaimana api neraka? Yang mana itu udah panas tuh, panasnya tuh seperti apa ya? Gunung sampai meleleh. Wa ashtiya'u fin nari, dan celakalah bagi orang-orang yang ada di dalam neraka. Amiyun la yubsiruna, mereka buta, enggak bisa lihat. Ya, bukmun la yantiquna, dan mereka bisu, enggak bisa ngomong. Summun la yasma'una, dan mereka itu tuli, enggak bisa dengar. Wa kullu ja'in, dan setiap orang yang lapar, yashtahil ta'ama, dia akan meminta makan. Jadi mereka lapar dan mereka minta makan. Ya. Ila ahli nar, yaitu kecuali ahli neraka. Wa kullu 'ari yashtahil libas. Jadi gitu ya. Dan setiap orang yang telanjang, yang enggak berpakaian, yashtahil libas, ila ahli nar, kecuali para penduduk neraka. Wa kullu mayyitin yashtahil hayah, dan setiap mayat itu minta hidup, kecuali ahli neraka. Fa innahum yatamannunal maut, dan mereka kagak bisa mati. Tadi yang saya bilang, mereka mau mati nggak bisa, mereka mau hidup, mau bertahan hidup, ya pedih banget gitu. Jadi memang itu adalah darul azab, tempat di mana azab, udah azab aja. Sebagaimana Allah menciptakan surga itu sebagai darul ni'am, tempat segala macam kenikmatan. Jadi di surga nggak ada siksaan, makanya di surga itu nggak ada yang nggak boleh. Jadi kalau saya ngajar SMA, anak SMA nanya gitu sesuatu yang di dunia nggak boleh. Jadi saya bilang, darul ni'am, tempat kenikmatan, kalau ada yang dilarang berarti bukannya nikmat. Gitu, ibu misalkan makan apa? Makan yang hobinya ibu waktu muda. Ketika ibu udah usia segini, udah nggak boleh, kan berarti udah nggak nikmat gitu ya. Ada yang dilarang, udah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berarti udah bukan kenikmatan. Ya karena dunia bukan darul ni'am, bukan tempat berbagai macam kenikmatan. Nah di surga itu udah nggak ada lagi yang dilarang. Maka semua ini gambaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi litarhib ya, untuk agar diri kita ada rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan timbul tarhib ya, semangat bagi kita semua untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah dalam hal lainnya. Kita sholat, haji, umroh, baca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW terhadap pedihnya api neraka. Alhamdulillah, dari jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Tsumma qala al-babul arba'una fi dzikri anwa'il 'adabi 'ala qadri a'malihim wallahu a'lam bissawab.